Kan waktu itu sempat udah mau 17-an kan ya, sampai kita mikir ya Allah, ini katanya hari merdeka tapi kita mana gitu kan, karena habis Berapa lama Bu Ibu tinggal di tenda waktu itu? hampir 2 tahunan lah, 2 tahun? kurang lebih. Di sini Bu, di Sini, di lokasi. posisinya di sebelah sana. Saya kebetulan di situ kan dikasih nama tenda bandeng waktu itu. Tenda bandeng. Dari apa sih ya, kayak kain-kain begitulah. Oh, kayak. Tapi tahan hujan tahan panas itu. Cuma sempat beberapa kali ganti. Waktu itu kan yang pertama ada yang bantuin dari Pak Prabowo ya, terus habis Pak Prabowo. Tapi mereka kontrol terus sih untuk tenda bagaimana keadaannya gitu. Pas musim hujan gimana Bu? Nggak bisa Sedih aja sih Mas. Bocor. Waktu itu sempat hujan gede, angin, kita pegang-pegangan tiang supaya itu tenda itu nggak roboh ya. Gitu, iya. Kalau malam Gigit tikus. digigit tikus, siang panasan, hujan-hujanan. Sedih banget Bu kayaknya. Kan waktu itu sempat udah mau 17-an kan ya, sampai kita mikir ya Allah, ini katanya hari merdeka tapi kita mana gitu kan, karena habis gusuran itu kan anak nggak bisa sekolah. Waktu itu mau mendekati lebaran pertama di bekas gusuran itu ya sedih banget gitu. Udah nggak bisa kumpul keluarga. Pak Anies naik kan, kebetulan kan kita itu terus langsung dibikinin shelter. Oh, berarti tahun berapa gitu, lupa 2000 berapa gitu. 2017. Iya, akhir kayaknya ya, mau 2018. Terus di shelter bagaimana Bu? Lebih enak di tenda atau shelter? Ya di shelter ya Mas. Kenapa? Kita ngerasa lebih dimanusiawi ya. Karena apa, di shelter itu ya paling tidak ada fasilitas air, ada listrik, terus data kita juga diaktifkan kembali. Pada saat waktu habis digusur itu kita benar-benar kayak orang hilang, data aja nggak ada. Data kita dibekukan, terus air juga nggak ada. Kita cari bantuan kemana-mana. Dan waktu itu juga ada yang ngasih bantuan nggak boleh gitu kan. Jadi kita yang ngerasa gimana gitu. Ngasih bantuan nggak boleh Bu? Ya waktu habis gusuran itu, sebelum Pak Anies naik. Sampai ada orang sakit, saya masih ingat namanya Bu Sukarti ya, anaknya namanya Eka. Waktu itu dia mau ke rumah sakit, di situ sampai ditolak, katanya nggak bisa Bu, karena ini. Nah terus ini BPJS itu kriterianya kalau orang itu udah parah katanya. Saya bilang, oh berarti kalau udah mati, saya bilang gitu, baru bisa masuk ke sini. Nah alhamdulillah pas waktu itu ada timnya Pak Anies datang, langsung ngejemput, langsung dibawa ke rumah sakit Koja. Dan kita bukannya cuma diurusin buat rumah sakitnya aja, tapi untuk segi makan apa itu. Ada yang mau daftar sekolah aja sampai dilempar sana lempar sini. Tapi alhamdulillahnya sekarang pas Pak Anies jadi gubernur, itu semua kita ngerasain lah, dari KJP, dari bahkan sampai ke BST kemarin pun kita nggak ada yang terlewat. Sampai bantuan beras pun kita nggak pernah ada yang lewat, nggak pernah. Vaksin aja kita diurut, dari lansia, dari semua kita itu udah 90% di sini, 90 lebih lah udah vaksin semua. Jadi alhamdulillah banget lah kita mempunyai pemimpin yang seperti itu. Suka dukanya, kalau si dukanya kayaknya lebih sedikit deh, nggak ada deh kayaknya. Karena kebersamaan itu ya? Karena kebersamaan. Cuma kita kan menanti bangunan yang permanen gitu. Kalau untuk senangnya senang, kita bisa kumpul, bisa ibaratnya masak bareng. Iya, tidurnya juga nggak khawatir digigit tikus gitu. Shelter itu untuk sementara ya, sambil menunggu bangunan permanen yang disebut Untara. Jadi kita memang udah sama warga itu, ini loh dibikinin shelter, tapi kita sambil menunggu bangunan permanen karena kita ya nggak kayak yang rusun lain gitu kan. Kalau rusun lain kan ditinggal terus nanti balik ke situ udah jadi. Kalau kita itu pengen lihat prosesnya gitu. Bahkan ini memang bener, rumah susun ini yang ngawasin kita gitu. Sampai kita setiap hari ngeliat nih, apa beda enggak gitu. Tapi alhamdulillah sih. Sesuai. Boleh sedikit Bu diulang lagi yang penghuni lama yang di sini dulu, terus udah pergi lagi, terus mereka melihat ini udah jadi gimana sih Bu? Oh kalau yang di rusun, Iya. Kan karena memang waktu itu udah sepakat ya untuk yang di rusun ya bertahan aja di rusun dulu. Tapi nanti pada saat yang 3 tower dibangun lagi,
itu akan kembali gitu. Ya mungkin ya mereka ngelihat gimana ya, ya kayak percaya nggak percaya kali. Tapi ya alhamdulillahnya Yang ini dibuktikan. gubernurnya ya amanah gitu. Jadi nggak ingkar janji lah. Jadi kita yang ngerasa punya pemimpin benar. Ngerasa ya sebagai warga tuh Ngerasa dimanusiakan kembali lah. Paling tidak anak-anak juga sekolah dengan tenang. Boleh dilihat sekarang anak-anak bahagia banget ngeliat rumahnya. Oh ini loh rumah saya yang baru. Keren Sampai lagi kemarin, iya sampai kemarin pas waktu tanggal 16 malam 17 buat tahlilan apa pengajian itu, mereka itu udah senang banget. Bahkan anak saya sendiri umur 2 tahun setengah dia bilang ini loh rumah Dede katanya. Emang rumah Dede lantai berapa? Lantai 3 blok D katanya. Dia udah senang. Ada yang kecil lagi minta pulangnya. Dia selalu bilang pesan jaga kesehatan, jaga anak-anak. Selamat ya Bu, selamat akhirnya Selamat perjuangannya. Perjuangannya akhirnya bisa berapa ya? 5 tahun. 5 tahun lah perjuangan. 5 tahun perjuangan. Air mata, dulu air mata ini. Sekarang air mata Kebahagiaan, alhamdulillah. Ya Ibu, terima kasih banyak ceritanya. Sehat-sehat terus ya Bu, Ya, amin. buat keluarga. Bu, sebelum maaf kerja apa? Kerja Saya kerjanya, sama suaminya. suami saya kerja di ekspedisi buruh harian dan alhamdulillahnya setelah KTP-nya aktif, saya jadi kader dasar Wisma di sini. Jadi masih dari kelurahan lah. Oke. Makasih ya, Bu. Terima kasih banyak, jadi Bu. melo deh saya.